Shalom. Shalom. Apa kabarnya semuanya? Luar biasa. Haleluya, kita berkumpul kembali sekarang di ibadah online malam pujian dan doa semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Amin. Yes, amin. Semua siap untuk masuk dalam hadirat Tuhan? Amin. Mari kita semua sebelum kita mau masuk, kita mau doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih buat segala berkat kasih karunia Engkau yang masih Kau karuniakan pada setiap kami Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan Yesus, malam yang Kau sediakan Bapa, kami boleh dikumpulkan bersama di ibadah online ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Berkatilah Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan Allah yang luar biasa turut campur tangan berkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yes. Kami mengundang untuk setiap jemaat yang di rumah, kita mau bangkit berdiri, Amin. kita mau memuji Haleluya. Tuhan, kita mau menyatakan pujian untuk Tuhan. Amin. Sama-sama kita mau datang membawa pujian kita kepada Tuhan yang di surga. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami mau datang membawa pujian, Kami datang bawa pujian, bersama memuji Tuhan. bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sama-sama katakan Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. yes, amin. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa Pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. besar Tuhan Besar ditinggikan. Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Mari sama-sama kita katakan, we give you glory, we give you honor, Amen. we Give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan,
kami mau terus memuji nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan Yesus kami kembali Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ada sekarang bersama dengan kami dan kami menari, kami melompat Tuhan hanya kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Saat indah ini juga Tuhan Yesus kami mau terus memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan Yesus di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kau menyentuh setiap hati kami Tuhan. Kami datang dengan membawa setiap pergumulan kami bawa setiap persoalan kami Tuhan saat ini Tuhan Yesus. Ketika kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan kasihan Tuhan, di situ ada sukacita yang Kau sediakan pada setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau ada bersama dengan kami saat ini Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku menyembah di alam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Haleluya Tuhan, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus kemenangan terjadi di sini dan saat ini juga Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Bapa. Kami rasakan, oh ya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih-Mu. Kekuatanku Tuhan kami dapatkan daripada-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh Yesus, Yesusku, hanya Kaulah segala. Kami yakin Kau hadir Tuhan di sini. Segenap jiwa kami Tuhan, segenap jiwaku memuji-Mu. Oh, sungguh besar Kau Yesusku. Oh, ya. Segenap hatiku Tuhan menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku, Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau
katakan dari senam hati kami, Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadilah, kami memuji-Mu Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya, haleluya. kuasa yang Tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kemenangan, kemenangan terjadi di kemenangan, kemenangan. Haleluya, haleluya. Terjadi di sini. Kemenangan terjadilah Tuhan. Segala hormat kami mau memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Terpuji Kau hadir di sini Tuhan. Kau ada bersama dengan setiap kami Tuhan. Kami memuji, kami menyembah-Mu Yesus. Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya Tuhan, Tuhan. Oh, biar Roh Kudus-Mu hadir di sini, sentuh setiap kami Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Rabbah. Kau layak ditinggikan, Kau layak disanjung Tuhan. Nama-Mu besar Yesus. Oh ya Rabba ya Rabba sahabara bahaya Rabba kara bahaya kara. Oh ya Rabba atas saraba ya shiri. Kami mau menyembah-Mu Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, hanya Engkau Allah yang dimuliakan. Sebab hanya Engkaulah Allah yang kami besarkan ya Tuhan. Oh God, I worship Yes, You. amin. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship Sekali lagi You. kita katakan, oh God, I worship You. Oh God, I
mau memuji-Mu Tuhan Yesus sampai akhir hayat hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Allah yang luar biasa, yang tahu setiap pergumulan kami, yang tahu setiap persoalan kami Tuhan Yesus. Kami percaya juga Tuhan, Allah yang luar biasa adalah kunci jawaban dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas kebaikan dan penyertaan-Mu. Saat ini sangat indah kami mau mendengar firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu boleh menolong kami, menuntun kami Tuhan ke jalan terang-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Mari kita semua yang siap untuk dengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau saat ini dalam ibadah online kita di ibadah MPD ini Bapak Ibu, malam puji dan doa, kita masih bisa bersama-sama ketemu untuk memuji memuliakan Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita konsentrasi kepada Tuhan, kita minta anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya lewat ibadah kita ini, hidup kita dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami ada sampai saat ini Bapa semua karena anugerah Tuhan. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkau yang menolong kami hingga sampai saat ini. Lewat ibadah kami saat ini Bapa, lewat ibadah online streaming ini, Tuhan masih mengizinkan kami untuk memuji memuliakan Tuhan. Bahkan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba doa sebagai hamba sembunyikan hamba di balik kayu salib-Mu. Ketika hamba menyampaikan firman Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan yang menjamah setiap umat-Mu yang mendengarkannya, sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhirnya pemberitaan firman Tuhan ini Bapa, aku serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami doa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kalau saat ini kita bisa bertemu kembali, itu semua karena anugerah Tuhan. Saya berdoa supaya setiap kita yang mengikuti ibadah ini, mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, lawatan Tuhan berikan satu pewahyuan yang baru, rema dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Saya doa Bapak Ibu, siapapun Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini, yang mendengarkan firman Tuhan ini, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, anugerah dan berkat Tuhan yang berlimpah tercurah atas setiap kehidupan kita semuanya yang mengikuti dan yang setia beribadah kepada Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu, tema yang saya berikan saat ini dalam ibadah kita ini adalah kehadirannya memulihkan hidupku. Kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu pasti akan memulihkan hidup kita, pasti akan memberkati setiap lini kehidupan kita. Katakan amin Bapak Ibu. Mari kita buka satu kebenaran firman Tuhan sebagai pembuka dalam kebenaran firman Tuhan yang mau saya sampaikan di saat ini. 2 Samuel 6 ayat 10 sampai 12. Demikian kebenaran firman Tuhan. 2 Samuel 6 ayat 10 sampai 12. Demikian kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Saya himbau setiap kita Bapak Ibu, ikuti dengan setia, ikuti dengan baik. Jangan hidupi handphonenya langsung ditinggalkan seolah-olah Bapak Ibu ikut beribadah, Bapak Ibu berdosa kepada Tuhan. Saya tidak sedang mengancam Bapak Ibu, tapi saya hanya menghimbau supaya setiap pribadi kita Bapak Ibu dalam situasi saat seperti ini, situasi yang sulit, kalau kita tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, hidup kita tidak akan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Mari kita buka 2 Samuel 6 ayat 10 sampai 12. Dikatakan demikian kebenaran firman Tuhan. Buka Alkitab Bapak Ibu dan mari kita baca bersama-sama. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Ayat 11, 3 bulan lamanya, bayangkan Bapak Ibu, 3 bulan lamanya, dikatakan 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Ayat 12, diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Demikian kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dalam
kitab Perjanjian Lama, kehadiran Tuhan itu selalu dilambangkan dengan keberadaan tabut Allah. Artinya di mana tabut Allah berada Bapak Ibu, di situ Tuhan hadir. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, bagi bangsa Israel, tabut Allah itu sangat penting karena melambangkan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Lihat Bapak Ibu, dikatakan selama tabut Allah itu ada di rumah Obed-Edom orang Gad itu, seisi rumahnya, perhatikan baik-baik, selama tabut Allah itu ada di rumah Obed-Edom orang Gad itu, seisi rumahnya diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, artinya apa? Di mana ada hadirat Allah, maka di situ ada berkat melimpah. Katakan amin. Bayangkan Saudara, selama tabut Allah ada di suatu tempat, maka Tuhan hadir di sana. Itu sebabnya Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita hadirkan Tuhan dalam setiap area kehidupan kita. Mari kita hadirkan Tuhan dalam rumah tangga kita. Mari kita hadirkan Tuhan di dalam usaha dan pekerjaan kita. Mari kita hadirkan Tuhan di kantor kita. Mari adik-adik yang masih kuliah, yang masih sekolah, hadirkan Tuhan di tempat kuliahmu supaya hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dan lihat, jika Tuhan ada di mana kita berada, maka di situ pasti ada berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Katakan amin Bapak Ibu. Di situ juga akan ada pemulihan atas hidup kita. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, apa yang terjadi jika kita hadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Saya mencatat Bapak Ibu, apa yang terjadi jika kita hadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Yang pertama, catat Bapak Ibu, kehadiran Tuhan menjadikan hidup kita diberkati. Katakan amin Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya siapapun kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pasti rindu hidup kita, rumah tangga kita, usaha kita, pekerjaan kita, apapun yang kita kerjakan, kita rindu semua diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Jadi yang pertama, apa yang terjadi jika kita hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita? Yang pertama, kehadiran Tuhan menjadikan hidup kita diberkati. Contoh Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Petrus dan kawan-kawan, kita tahu itu ceritanya semua. Dalam Lukas 5 ayat 4 sampai 5 saja saya bacakan Bapak Ibu. Lukas 5 ayat 4 sampai 5 dikatakan, setelah selesai berbicara berkata Tuhan, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, kata yang demikian, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi, lihat Bapak Ibu, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dikatakan di sana sudah sepanjang malam, Petrus dan kawan-kawan tidak ada tangkapan ikan mereka. Sepanjang malam Bapak Ibu, sampai Petrus dan kawan-kawan frustasi. Lihat, meskipun Petrus dan kawan-kawan adalah nelayan yang berpengalaman Bapak Ibu, mereka juga akhirnya capek, mereka lelah juga karena tidak ada hasil yang mereka tangkap sepanjang malam itu. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya perkatakan dari tempat ini, pengalaman itu perlu, usaha dan kerja keras itu harus, pendidikan itu perlu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi apa artinya semua itu tanpa kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita? Contoh, kehadiran Yesus dalam perahu Petrus dan kawan-kawannya Bapak Ibu membuat segalanya berubah, membuat kehidupan Petrus dan teman-temannya berubah pada malam itu juga. Kehadiran Tuhan malam itu di dalam perahu Petrus dan teman-temannya akhirnya membuat mereka mendapatkan tangkapan ikan yang luar biasa. Petrus dan kawan-kawannya sangat diberkati Tuhan pada malam itu ketika Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan mereka. Ketika Yesus hadir di perahu Petrus dan teman-temannya, tangkapan ikan mereka sangat banyak pada malam itu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Inilah arti kehadiran Tuhan dalam hidup mereka pada saat itu. Contoh lagi Bapak Ibu, Yusuf. Dikatakan dalam firman Tuhan, dimanapun Yusuf berada, Tuhan selalu menyertainya. Lihat, apapun dikatakan yang dikerjakan oleh Yusuf,
selalu berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena Tuhan kita itulah Yesus Kristus hadir dalam kehidupan Yusuf pada saat itu. Karena Tuhan hadir dalam hidup Yusuf, maka apapun dikatakan oleh firman Tuhan selalu, yang dikerjakan oleh Yusuf selalu berhasil. Mari kita baca Kejadian 39 ayat 2 dan 3. Kejadian 39 ayat 2 dan 3 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Lihat saudara, jika seorang yang disertai Tuhan, maka apapun yang dikerjakan orang itu pasti berhasil. Katakan amin Bapak Ibu. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu, bahkan orang yang tidak percaya pun kepada Tuhan dapat merasakan kehadiran Tuhan lewat hidup kita yang disertai oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu, berapa banyak orang mengaku Kristen tapi hidupnya tidak menjadi berkat bagi orang lain. Hidupnya menjadi batu sandungan. Saya tidak yakin orang ini disertai oleh Tuhan. Tetapi lihat sekali lagi Bapak Ibu, Mazmur 1 ayat 2 dan 3 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Lihat Bapak Ibu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Katakan amin Bapak Ibu. Inilah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya orang yang dekat kepada Tuhan. Artinya orang yang menghadirkan Tuhan dalam hidupnya. Apa saja yang dikerjakannya pasti berhasil. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Inilah bagian orang yang hidupnya disertai oleh Tuhan. Apa saja dikatakan firman Tuhan yang diperbuatnya berhasil. Yang kedua Bapak Ibu, saya mencatat apa yang terjadi jika kita hadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu catat, kehadiran Tuhan memberikan sukacita dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, jika Allah hadir di dalam diri saya dan diri Bapak Ibu, pasti kita senantiasa bersukacita. Bukan karena uang kita banyak kita bersukacita, tidak. Bukan karena ada keadaan lingkungan kita baik atau apapun yang kita butuhkan semua tersedia kita menjadi sukacita. Tidak Bapak Ibu. Banyak orang kaya, banyak orang yang memiliki segalanya, tapi hidupnya tidak sukacita. Tapi Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, jika Allah hadir di dalam setiap kehidupan kita sebagai umat yang percaya, pasti hidup kita penuh dengan sukacita. Katakan amin. Contoh Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, salah satu contoh aja, banyak contoh yang bisa kita ambil di Alkitab. Pernikahan di Kana Bapak Ibu, kehadiran Yesus membuat air berubah menjadi anggur yang terbaik sepanjang masa. Bayangkan Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, jika Yesus tidak hadir di pesta itu, apa yang terjadi? Karena pada waktu itu anggur di dalam pesta itu sudah mau habis. Tetapi lihat Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, kehadiran Yesus memberikan sukacita besar kepada yang mengadakan pesta pada saat itu. Karena apa Bapak Ibu? Karena Yesus menyelamatkan pesta itu dari kehabisan anggur. Bayangkan jika anggur pada waktu itu habis Bapak Ibu, saya yakin dan percaya yang melaksanakan pesta itu pasti akan malu terhadap para undangan yang hadir di pesta pernikahan di Kana pada saat itu. Tapi lihat saudara yang kasih oleh Tuhan, kehadiran Tuhan Yesus di pesta pernikahan di Kana itu dapat mengubah duka cita pemilik pesta berubah menjadi sukacita yang merekam pesta itu, karena anggur yang terbaik tiba-tiba muncul dari para pelayan pesta pada waktu itu. Ingat Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, bagi Tuhan kita, bagi Yesus kita tidak ada yang mustahil. Apapun bisa dia lakukan dalam sekejap mata dalam kehidupan kita. Dia bisa memutarbalikkan kehidupan kita saat ini dari keadaan yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Katakan amin Bapak Ibu. Lihat Yohanes 2 ayat 9 dan 11 dikatakan apa? Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, lihat perkataan akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang.
Lihat, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, setiap pribadi kita juga akan mengalami sukacita jika Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan kita, pribadi dilepas pribadi. Katakan amin Bapak Ibu. Karena di mana roh Tuhan berada, senantiasa di situ akan memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Yang ketiga, apa Bapak Ibu? Jika Tuhan kita hadirkan dalam hidup kita, apa yang terjadi? Yang ketiga, kehadiran Tuhan memerdekakan setiap orang yang percaya kepadanya. Katakan amin. Yohanes 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu, perhatikan Bapak Ibu, dan kebenaran itu, itulah firman Tuhan, akan memerdekakan kamu, akan memerdekakan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Setiap kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan, kita dengarkan, firman Tuhan itu yang adalah kebenaran itu sendiri akan memerdekakan setiap pribadi kita sehingga semakin baik di dalam Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, kehadiran Yesus dalam hidup kita akan memulihkan hidup kita, akan memerdekakan setiap kehidupan kita menjadi orang yang lebih baik. Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan tidak hanya hadir di satu tempat seperti pada zaman perjanjian lama, tapi saat ini dimanapun kita mau memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan ada di sana. Katakan amin Bapak Ibu. Bahkan dalam ibadah online kita seperti saat ini pun, Tuhan dapat hadir dalam setiap kehidupan kita. Tuhan bisa melawat setiap pribadi kita masing-masing, asalkan kita sungguh-sungguh membuka hati kita kepada Tuhan, karena Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ingat firman Tuhan katakan, karena di mana ada roh Allah dan kebenarannya, di situ pasti akan ada damai sejahtera dan ketenangan hidup di dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepadanya. Lihat Yesaya 32 ayat 17 dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya ingatkan, apa yang terjadi jika kita hadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Yang pertama, saya ulangi, yang pertama, apa yang terjadi jika kita hadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Yang pertama, kehadiran Tuhan menjadikan hidup kita diberkati. Yang kedua, kehadiran Tuhan memberikan sukacita dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, kehadiran Tuhan akan memerdekakan setiap orang yang percaya kepadanya. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita hadirkan Tuhan dalam setiap area kehidupan kita. Mari kita ubah cara pandang kita dalam mengikut Tuhan. Jangan lagi Bapak Ibu, saya ingatkan dari tempat ini Bapak Ibu, dengan serius saya ingatkan kita masing-masing, jangan kita bermain-main lagi dalam beribadah kepada Tuhan. Ini sudah akhir zaman Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ini sudah akhir zaman. Lihat, di mana-mana ada penyakit, di mana-mana sekarang ada perang, di mana-mana ada bencana alam. Ini adalah tanda-tanda akhir zaman Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, ini adalah salah satu tanda-tanda akhir zaman yang bisa kita pelajari. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita tetap setia dalam mengikuti ibadah-ibadah kita. Kenapa Bapak Ibu saya katakan seperti itu? Jika kita hadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, saya yakin dan percaya Bapak Ibu, apapun yang kita kerjakan pasti berhasil. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, beberapa tahun yang lalu ini kita sudah buat dengan segala macam cara agar bisnis kita, agar pekerjaan kita, agar rumah tangga kita berhasil. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tanpa kehadiran Tuhan dalam setiap apa yang kita kerjakan, seperti saya katakan di awal tadi, maka semuanya akan sia-sia. Makanya Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak
bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita hadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, sehingga setiap langkah-langkah kita disertai dan diberkati oleh Tuhan seperti Yosua. Saya yakin dan percaya jika Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu, hidup kita pasti diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Katakan amin. Sukacita sorga akan hadir di tengah-tengah setiap kehidupan kita. Makanya Matius 6 ayat 33 dikatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari Bapak Ibu, kita dahulukan Tuhan dalam setiap kehidupan kita sebelum kita melakukan kegiatan apapun yang kita rencanakan sehari-hari. Yuk kita dahulukan Tuhan sehingga hidup kita dituntun oleh Tuhan, sehingga apapun yang mau kita kerjakan, apa yang kita rencanakan berhasil karena Tuhan yang sudah menuntun hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya ingatkan, apa yang terjadi jika kita hadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Yang pertama Bapak Ibu, supaya kita tidak lupa, kehadiran Tuhan menjadikan hidup kita diberkati. Yang kedua, kehadiran Tuhan memberikan sukacita dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, kehadiran Tuhan memerdekakan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu apa yang membuat kita saat ini susah sekali untuk mengikuti ibadah dengan serius pada Tuhan. Tapi mari kita serahkan hidup kita. Saya yakin dan percaya pemulihan dan pemulihan, berkat demi berkat akan menjadi milik kita, apalagi di saat-saat sulit seperti ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tetaplah setia dalam mengikut Tuhan. Mari kita hadirkan Tuhan dalam setiap area kehidupan kita, sehingga apapun yang kita kerjakan pasti diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Tetaplah berharap pada Tuhan, tetaplah percaya kepadanya, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apalagi seperti saya katakan tadi berulang-ulang Bapak Ibu, dalam situasi seperti ini Bapak Ibu, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, di luar Tuhan, saya dengan Bapak Ibu tidak bisa melakukan apapun dengan baik di dunia ini. Doa saya menyertai kita semua Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, biar kiranya apa yang kita kerjakan, apa yang kita rencanakan sepanjang minggu-minggu ke depan ini, sepanjang bulan ke depan ini, diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Engkau sempurnakan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan Tuhan. Karena kami tahu Bapa, ketika kami hadirkan Tuhan dalam hidup kami, maka Tuhan akan memberkati hidup kami. Ketika kami hadirkan Tuhan dalam hidup kami, maka sukacita sorga akan menjadi milik kami. Ketika kami hadirkan Tuhan dalam hidup kami, maka hidup kami akan dimerdekakan oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapa, lawas setiap umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah kami ini Bapa. Anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan tercurah atas setiap kehidupan umat-Mu. Berkati mereka yang sedang berbisnis Tuhan Yesus, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka. Yang sakit sembuhkan ya Allahku, yang berkekurangan Tuhan cukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami yakin dan percaya Allah kami dalam Yesus Kristus akan mencukupkan segala kebutuhan kami di dalam kemuliaan Yesus Kristus. Segala perkara dapat kami tanggung dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepada kami. Ini kami Bapa, ini umat-Mu, hamba serahkan ke dalam tangan penghasilan Tuhan. Apapun yang kami rencanakan, kami yakin dan percaya jika Tuhan di pihak kami, maka semuanya, hidup kami, pekerjaan kami, usaha kami, rumah tangga kami pasti diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami doa dan mengucap syukur buat anugerah Tuhan, buat ibadah kami, buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan saat ini. Terpuji Engkau Bapa, dimuliakan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami doa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua kita yang percaya kepada Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, tetap semangat dalam Tuhan. Apapun yang terjadi jangan takut. Selama Tuhan ada bersama kita, Tuhan pasti memberkati kita. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai saya, saudara yang kasih oleh Tuhan, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Doa saya menyertai setiap Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.